Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekarang? Keadaan baik? Sukacita? Bahagia? Atau sudah mengalami pergumulan? Kiranya di dalam segala keadaan yang Bapak Ibu alami, hati kita tetap terarah dan tertuju kepada Tuhan. Itu menjadi harapan saya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022 ini, saya mau mengajak Ibu dan Bapak merenungkan firman Tuhan. Saya melihat sesuatu yang istimewa di sini. Firman Tuhan dalam Mazmur 142, tentunya bisa kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Tapi saya akan bacakan bagi Bapak Ibu mulai dari ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan saya mau menyampaikan hal yang saya katakan istimewa dari kisah ini, dan apa yang menjadi renungannya bagi kita pada kesempatan ini. Saya akan bacakan bagi kita dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Mazmur pasal 142. Dikatakan firman Tuhan, "Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku." Ibu dan Bapak, kalau kita membaca dalam ayat yang pertama atau judul daripada pasal 142 ini, dituliskan doa seorang yang dikejar-kejar. Dan itulah dikatakan dalam ayat ke-7, "Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku." Itulah yang dikatakan oleh Daud di dalam doanya. Dikatakan ini nyanyian pengajaran Daud ketika ia dalam gua suatu doa. Jadi ini adalah nyanyian pengajaran dan juga menjadi nyanyian doa. Doa yang seperti apa? Doa dalam kondisi seperti apa? Yaitu doa yang disampaikan waktu dikejar-kejar oleh orang. Daud dikejar-kejar oleh orang. Nah, itu saya katakan ini istimewa dan menarik. Dia berada di sebuah gua, kondisi dikejar-kejar oleh orang, dan dia menyanyi. Nyanyiannya adalah nyanyian doa. Nah, saya mau ngajak kita memahami dulu kisah ini, cerita ini, supaya kita bisa menikmati apa pesan Tuhan yang akan saya bagikan melalui ayat ini. Dia ada di sebuah gua, dikejar-kejar, dan dia berada di tempat yang tidak nyaman. Karena di gua itu dia bukan sedang retreat, di gua itu dia bukan sedang rekreasi, di gua itu dia bukan sedang camping, bukan sedang melaksanakan lintas alam, bukan. Tapi dia di gua tersebut karena sedang dikejar-kejar oleh orang yang mau membunuh dia. Dan di dalam gua tersebutlah dia menyanyikan nyanyian pengajaran dan suatu doa. Di gua Adulam, gua yang tentunya tidak nyaman dibandingkan dengan kalau tinggal di rumah. Di dalam gua itulah Daud berseru dan katakan, menyerahkan perlindungan dirinya kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memperhatikan teriakannya, memberitahukan kepada Tuhan kalau dirinya telah menjadi sangat lemah, memohon dilepaskan dari orang yang mengejar dirinya, yaitu orang yang sangat kuat. Dia berdoa di gua Adulam tersebut. Karena nama gua itu adalah gua Adulam. Kita bisa lihat itu nanti referensi di ayat yang lain dalam kitab Samuel. Dan dalam ayat ke-7 dikatakan tentang teriakan Daud ini, juga sekaligus memberikan petunjuk bagi kita bahwa Daud ada di gua Adulam adalah karena dikejar-kejar orang yang kuat. Siapakah orang yang kuat itu? Saul, rajanya sendiri, memerintahkan orang untuk menangkap Daud, untuk membunuh Daud. Karena Saul pun sudah berusaha mau membunuh Daud, tapi Saul gagal. Dan direncanakan rencana yang lebih hebat lagi untuk membunuh Daud. Akhirnya Daud melarikan diri. Dan sekali lagi saya katakan,
Dia dikejar-kejar oleh orang kuat, yaitu Saul. Tapi yang lebih penting untuk kita ketahui, dia dikejar-kejar bukan karena kesalahannya. Daud tidak punya kesalahan. Dia dikejar-kejar bukan karena punya utang. Daud tidak punya utang. Ya, memang ada orang yang dikejar-kejar karena punya utang. Daud dikejar-kejar bukan karena dia melakukan satu dosa, bukan. Tetapi sekali lagi, Raja Saul mengejar-ngejar Daud, mau membunuh Daud. Akhirnya Daud lari ke Gua Adulam karena Saul iri dengan keberhasilan dan popularitas dari Daud. Dia iri. Iri kenapa? Karena dicatat dalam kitab Samuel, waktu pulang berperang mengalahkan orang Filistin, perempuan-perempuan Israel, perempuan-perempuan yang ada di situ menyanjung-nyanjung raja dan menyanjung-nyanjung Daud. Tapi sanjungannya dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hal itu membuat hatinya sangat panas. Hati Saul sangat jengkel, dan dia iri, dengki, dan mau membunuh Daud. Ini memang raja yang benar-benar sangat-sangat kejam. Masa mau membunuh panglima tentaranya? Keberhasilan Daud, bukankah itu menjadi kebanggaan bagi kerajaannya? Tapi itulah sifat Saul yang terjadi terhadap Daud. Jadi kronologisnya begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Daud berhasil dalam peperangan mengalahkan orang Filistin. Kita tahu kan, Daud mengalahkan Goliat, jatuh. Dan waktu itu terjadi, Daud diajak pulang ke istana kerajaan Saul. Dan waktu pulang di sana, apa yang terjadi? Perempuan-perempuan Israel menyanjung-nyanjung Daud. Saul iri, dengki kepada Daud. Karena itulah Saul mau membunuh Daud. Daud akhirnya apa yang terjadi? Lari dari kejar-kejaran Saul. Dan akhirnya Daud berlindung di Gua Adulam bersama orang-orang yang dipimpinnya. Di Gua Adulam tersebut, dia tidak merencanakan kejahatan, dia tidak merencanakan pembalasan kepada Saul, tidak. Tapi di gua tersebut, di Gua Adulam, Daud berdoa kepada Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian penyerahan kepada Tuhan. Sekali lagi, dia tidak merencanakan pembalasan kepada Saul, tidak. Karena sebenarnya kalau Daud mau melakukan pembalasan melawan Saul, sangat-sangat mungkin. Karena ada juga kelompok-kelompok orang yang mengikuti Daud di Gua Adulam tersebut. Tapi tidak, dia berdoa, dia menyanyi pujian bagi Tuhan. Karena di Gua Adulam tersebut menjadi tempat bagi dia untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan untuk menyusun strategi jahat, bukan untuk membiarkan setan si jahat menguasai dirinya, tapi dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui pengalaman Daud ini, yang mana dia dikejar-kejar oleh raja sendiri, yaitu Saul, kita bisa belajar bahwa pertama, keberhasilan yang kita alami bisa saja menimbulkan hati seseorang iri dan dengki. Kalau saudara kelihatan berhasil, bisa saja ada orang yang iri dan dengki, mau menjahati saudara, mau menjatuhkan saudara. Harus tahu itu. Jika saudara berhasil, jika melihat orang lain, melihat keluargamu begitu bahagia, jangan berpikir semuanya akan baik-baik saja. Tetaplah sadari, akan saja ada orang yang iri hati melihat kebahagiaan keluarga, hubungan suami istri yang harmonis, yang indah, yang kompak, ya kan? Kalau suami mau pergi bekerja, istri peluk, cium, dan selamat jalan papa. Nah, mungkin saja ada tetangga melihat, orang-orang ini sok romantis, dan makan merasa iri, bisa jadi terjadi. Dan mungkin saja karena lihatnya keluarga Anda mesra, harmonis, orang lain iri dan merencanakan hal yang jahat, bisa saja. Jadi artinya keberhasilan yang kita alami seperti yang dialami oleh Daud, Saul itu jengkel sekali dan membunuh Daud. Nah, yang kedua, jika hal tersebut terjadi, seperti yang dilakukan oleh Daud adalah hindari pertikaian, hindari konflik. Sebenarnya Saul mengejar-ngejar Daud, Daud berlari. Sekali lagi saya katakan, bukan karena Daud tidak bisa melawan, tapi dia menghindari konflik.
Bahkan waktu dia punya kesempatan kesempatan untuk membunuh Saul, apa yang terjadi? Daud tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia menghindari konflik dan dia menghindarkan tangannya dari tindakan dosa. Dan yang dia lakukan adalah seperti yang ada di dalam kisah dalam gua Adulam ini. Ia berserah, memohon perlindungan Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan dan dia berkata, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku. Artinya dia berserah kepada Tuhan untuk lindungi, dan dia mengalami perlindungan Tuhan. Dan sekali lagi juga melalui kisah ini, jika Anda dikejar-kejar, pastikanlah bahwa itu bukan karena kesalahan Anda, bukan karena saudara melakukan kejahatan, tapi karena Anda dalam keadaan benar. Ada orang yang iri, ada orang yang mengejar-kejar, maka percayalah, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti mendengar seruan kita. Karena saya yakin sekali, Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi umatnya, dan pertolongannya, rahmatnya selalu tersedia. Maka jika ada di antara kita yang mengalami tekanan, himpitan, terdesak seperti yang oleh Daud, saya beritahu, berserulah kepada Tuhan. Dan pastikan seruan itu adalah seruan yang berkenan kepada Tuhan. Dan yakinlah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, seruanmu di dalam kesesakan, di dalam kesulitan yang kau alami, tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini Bapak dan Ibu, saya mengajak kita untuk terus berdoa dan berseru kepada Tuhan, supaya pertolongannya di dalam segala kesulitan, di dalam keadaan yang terdesak, atau ada orang-orang yang iri yang melihat kehidupan saudara, biar Tuhan yang melakukan perlindungan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami, supaya dalam segala keadaan terdesak, kesulitan, dikejar-kejar, mau dibunuh atau mau diperlakukan jahat oleh orang-orang tertentu, karena kami melakukan kebenaran, melakukan hal yang baik di hadapan-Mu, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Kami berseru kepada-Mu, kami memohon, perhatikanlah teriakan kami, sehingga waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, dia tidak membalas, tapi dia selalu berseru kepada Tuhan, dan dia mengalami perlindungan Tuhan. Bapa, jika pagi hari ada saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan pagi hari ini, yang sedang merasakan hidupnya dikejar-kejar oleh orang, didesak dan ditekan oleh seseorang, karena mengalami keberhasilan, karena melakukan kebenaran, karena melakukan hal yang baik, sehingga ada orang yang iri kepadanya. Tuhan, hamba berdoa, tetapkan setiap hati kami untuk terus berlaku baik. Dan kami berdoa, Engkau melindungi setiap kami di dalam segala hal yang kami lakukan. Jauhkan kami dari segala rencana-rencana jahat, rancangan-rancangan orang jahat, rancangan-rancangan orang yang melakukan kejahatan dalam kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan lindungi. Kami berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan saudara-saudaraku, mohon perlindungan, mohon proteksi dari Tuhan di dalam segala hal yang dialami, kesulitan yang terjadi. Tuhan, bawa setiap hati untuk terus berseru dan berharap kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa, jika ada saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan pergumulan, dalam keadaan kesulitan, ya, kami tahu Engkau Maha Penolong, Engkau siap untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 21 Mei tahun 2022 ini. Kami bersyukur kepada-Mu karena kami percaya Engkau mendengarkan renungan kami, Engkau mendengarkan seruan kami, Engkau mendengarkan permohonan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus hamba berdoa, menyerahkan setiap sahabat saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan berkati dan Tuhan jawablah doa-doa mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, demikianlah renungan dan doa-doa kita pagi hari ini. Jika Bapak Ibu mengalami keadaan yang terdesak, mengalami keadaan kesulitan seperti yang dialami oleh Daud, berserulah kepada Tuhan. Karena jika ada orang-orang, pihak-pihak tertentu mengejar-kejar Anda, dan karena iri, karena benci, karena dengki, tanpa alasan seperti yang dialami oleh Daud, percayalah Tuhan mendengarkan doa dan harapan kita. Bapak dan Ibu, saya tetap meminta kepada Bapak Ibu, jika saudara meyakini akan pertolongan Tuhan, tuliskanlah di dalam pernyataan iman saudara, di dalam kolom komentar podcast ini. Dan saya percaya tulisan-tulisan tersebut juga akan memberkati orang-orang yang mendengarkan podcast ini. Dan itulah sebabnya saya juga meminta Bapak Ibu, mari kirimkan podcast ini kepada saudara-saudara kita, supaya mereka juga diberkati, supaya dalam keadaan yang sulit,
dalam kehidupan mereka tidak tawar hati, tapi mereka tetap berteguh berharap kepada Tuhan. Dan jika Bapak Ibu juga mengalami pergumulan-pergumulan doa yang membutuhkan dukungan dari kami, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang pertumbuhan rohani, Bapak Ibu bisa kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan percayalah, kita terus berharap kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakan dan meninggalkan kita. Sekali lagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Amin.